Saya Apriliani. Saya Rita Ratnadila. Saya Tidia Anggraini Putri. Hari ini kami akan mereview dua jurnal yang membahas tentang investasi. Yang pertama adalah pembentukan portofolio optimal pada saham indeks IDX 80 dengan menggunakan metode Markowitz. Dan yang kedua, analisis portofolio optimal perusahaan terdaftar di IHSG dengan metode CAPM dan Markowitz. Jurnal pertama, analisis portofolio optimal perusahaan terdaftar di IHSG dengan metode CAPM dan Markowitz. Latar belakangnya, dari tahun ke tahun investasi di Indonesia semakin meningkat. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melaporkan realisasi investasi penurunan modal dalam negeri atau PMDN dan penanaman modal asing atau PMA pada kuartal 1 2017 mencapai 165,8 triliun. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap kegiatan investasi semakin meningkat. Salah satu kelebihan investasi yakni keuntungan yang didapat tanpa harus bekerja dengan keras. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung minat dan kemampuan investor dalam menanggung resiko. Hal ini dikarenakan keuntungan yang didapat dan resiko yang ditanggung selalu berbanding lurus, menjelaskan bahwa seseorang investor dapat memperkecil resiko yang ditanggungnya dengan penggabungan beberapa aktiva tunggal dalam berinvestasi. Sekuritas yang dipilih yakni saham yang memberikan imbal hasil yang tinggi di tahun 2018. Dari 572 saham yang dipercadangkan di Bursa Efek Indonesia, terdapat 10 saham yang mampu mencatatkan imbal hasil setidaknya 100% dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Dengan asumsi bahwa sekuritas tersebut yang baik untuk dibentuk suatu portofolio. Untuk memastikan bahwa sekuritas tersebut memang baik dibuat portofolio investasi, maka dalam perhitungan digunakan periode portofolio investasi sejak kurang lebih 1 bulan sebelum diterbitkannya berita tersebut sampai Mei 2018. Dengan menggunakan model Markowitz. Saat ini investor dihadapkan pada berbagai jenis investasi yang dapat dilakukan. Investasi dilakukan para investor bertujuan untuk mendapatkan return yang diharapkan. Investasi dalam istilah keuangan merupakan suatu aset bernilai moneter yang dibeli untuk menghasilkan return di masa depan. Secara umum, investasi merupakan komitmen investor untuk menjaga sejumlah dana yang dimiliki dengan harapan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal di masa mendatang. Menginvestasikan dana pada aset real seperti tanah, emas, mesin, atau bangunan maupun aset finansial seperti deposito, saham, atau obligasi merupakan aktivitas investasi yang umum dilakukan oleh investor. Investor dapat melakukan investasi aset finansial pada pasar modal. Pasar modal merupakan media bertemunya investor baik perorangan maupun berkelompok yang memiliki kelebihan dana dengan perusahaan yang memerlukan dana pada berbagai jenis instrumen investasi yang menawarkan tingkat return dengan resiko yang berbeda. Salah satu aset finansial yang diperdagangkan di pasar modal adalah saham. Saham mempresentasikan kepemilikan investor pada suatu perusahaan dan merupakan bentuk investasi yang paling banyak diminati oleh investor karena memberikan return yang diharapkan. Investasi saham di pasar modal selain memberikan keuntungan juga mengandung berbagai kemungkinan resiko yang akan terjadi. Terlebih dahulu, investor perlu mengenal saham perusahaan apa yang akan dibeli, serta mengetahui tingkat return dan resiko yang dimiliki saham perusahaan tersebut. Dalam berinvestasi,
Investor harus bersedia menanggung resiko yang besar pula, dengan ditunjang oleh kesempatan untuk memperoleh return yang besar. Semakin besar hasil yang diinginkan, semakin besar resiko yang akan ditanggung. Dan sebaliknya, semakin kecil resiko yang diambil, semakin kecil pula hasil yang akan diperoleh investor. Proses pengambilan keputusan yang harus dikembangkan untuk mengidentifikasi alokasi. Proses pengambilan keputusan harus dikembangkan untuk mengidentifikasi alokasi yang tepat dari setiap investasi yang dilakukan oleh. Metode penelitian yang digunakan oleh jurnal yang pertama adalah penelitian ini dilakukan pada 10 saham perusahaan dengan imbal hasil 10% dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan di Indonesia. Saham-saham tersebut diambil dari saham yang terdaftar di IHSG di PT Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari harga penutupan saham 10%. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari harga penutupan saham 10 perusahaan dengan saham dengan imbal hasil 100% dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Periode yang digunakan Januari 2018 sampai Mei 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang listing dalam indeks harga saham gabungan dan masih aktif hingga sekarang. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini adalah purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan listing di IHSG dan data close price mencukupi. Kedua, perusahaan dengan imbal hasil 100% dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan. Dan yang terakhir, perusahaan memiliki return expectation positif. Untuk metode penelitian yang digunakan pada jurnal yang kedua adalah penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada saham yang terdaftar dalam indeks IDX 80 periode Februari-September 2019. Objek penelitian ini adalah saham-saham dalam indeks IDX 80 yang terbentuk sebagai portofolio optimal di Bursa Efek Indonesia periode Februari sampai September 2019. Harga saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga penutupan saham setiap bulan pada masing-masing perusahaan yang termasuk dalam indeks periode Februari-September 2019. Untuk populasi yang digunakan dalam penelitian jurnal kedua ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar dalam indeks pada periode Februari sampai September 2019. Sampel yang digunakan dari penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling sama seperti yang Portofolio sebelumnya. Portofolio yang optimal dapat dilakukan dengan cara memadukan model CAPM dengan Markowitz, yaitu dengan menggunakan 9 sampel perusahaan. Dan dari jurnal yang kedua, penentuan portofolio pada saham indeks IDX 80 menggunakan model Markowitz dengan menggunakan 7 saham perusahaan yang menjadi portofolio optimal. Poin keempat yaitu perbedaan dari kedua jurnal tersebut. Perbedaan yang pertama yaitu dari jurnal yang pertama, saham diambil pada periode Januari sampai Mei 2018, dan jurnal yang kedua, saham diambil pada periode Februari sampai September 2019. Perbedaan yang kedua dari jurnal yang pertama yaitu menggunakan saham-saham yang terdaftar di indeks IHSG, dan jurnal yang kedua menggunakan saham-saham yang ada di IDX 80. Perbedaan yang ketiga dari jurnal yang pertama yaitu perusahaan di bidang manufaktur, dan yang kedua perusahaan di bidang pertambangan. Poin keempat,
perbedaan dari jurnal pertama, metode hanya menggunakan Markowitz, dan yang kedua metode CAPM dan Markowitz. Nah, itu tadi sedikit review dari kita. Semoga bermanfaat ya. Dadah.